Oke. Oh, maaf. Yang terakhir triwulan 4 13. Triwulan 4 13 sediaan awal, setahunnya 10. Terus untuk yang produk yang terakhir yaitu 44, 45, 49, 49. Totalnya adalah 187. Nah, di sini kenapa kok disebut kombinasi stabilitas produk dan stabilitas sediaan? Karena sediaan dan produknya stabil atau sama, yaitu 11. Ada yang 11, ada yang 10. Oh, maaf, 11. 11-nya sama, kemudian produknya juga sama, yaitu 49. Nah, makanya ini disebut kombinasi antara stabilitas produk dengan stabilitas sediaan. Itu teman-teman. Oke, sudah diganti semua ya. Nanti coba dihitung lagi, barangkali ada yang kelewatan. Jadi yang sama untuk sediaan adalah 11 dan satunya 49 untuk produk. Itu. Oke. Kemudian kalau ini disesuaikan dengan keperluan manajemen. Jadi anggaran produk semacam cara disesuaikan. Jadi tidak harus produknya sama, nggak harus persediaannya sama, tapi ini terserah manajemen. Tapi yang harus diingat, yang tetap itu kalau sediaan akhir triwulan 1 sama dengan sediaan awal triwulan berikutnya, macam itu. Biasanya kalau manajemen menentukan anggaran produk, mereka akan menggunakan istilah perputaran sediaan produk jadi dengan rata-rata sediaan produk jadi. Ini perputaran sediaan produk jadi dan rata-rata sediaan produk jadi. Perputaran sediaan produk jadi itu apa? Yaitu jualan dibagi rata-rata sediaan produk jadi. Yang di kotak hijau ini dikerjakan setelah yang kotak kuning ini sudah dikerjakan. Oke. Mungkin kita bisa lihat di penyusunan. Oke. Jadi ini rumusnya, nanti mungkin teman-teman baca-baca lagi, baca sendiri, karena sampai situ saja nanti kita gunakan di kegiatan belajar selanjutnya, yaitu ini untuk penyusunan anggaran bahan baku. Tadi kan anggaran produksi, sekarang anggaran bahan baku. Bahan baku itu apa saja? Yaitu bahan langsung, bahan utama atau pokok dari suatu produk. Sedangkan bahan pembantu adalah bahan pelengkap yang melekat pada produk. Bahan lain, misalnya pernik atau supplies pabrik. Ada juga bahan atau alat yang relatif tidak diperlukan dan tidak melekat pada produk. Kemudian ada biaya bahan pembantu dan biaya pernik pabrik yang disebut dengan biaya overhead pabrik. Tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku yaitu dapat diketahui kuantitas bahan baku yang dipakai dan yang akan dibeli. Selain itu dapat diketahui juga harga bahan baku sehingga dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Dapat diketahui kas yang harus disediakan, juga menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga kelancaran produksi. Jadi kalau kita punya anggaran bahan baku, kita bisa menyesuaikan produksi kita bisa tahu kas yang diperlukan, kita bisa tahu macam-macam. Ini manfaatnya atau tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku.
elemen-elemen dalam anggaran bahan baku, yang pertama adalah harga pokok bahan baku, yaitu harga beli ditambah ongkos-ongkos. Elemen-elemennya terdiri atas biaya bahan baku, sediaan bahan baku siap dipakai, dan belian bahan baku. Dasar penyusunan anggarannya yaitu anggaran produksi, ada rencana persediaan bahan baku, dan standar bahan baku yang dipakai. Kita langsung ke sini, yaitu penyusunan anggaran bahan baku. Rumusnya seperti ini, bukan rumus sih, ceritanya. Jadi kalau mau menyusun anggaran bahan baku, kita hitung dulu belian bahan baku. Kita beli bahan baku berapa. Kemudian ditambahkan bahan baku awal, sediaan bahan baku awal. Jadi kita sudah punya berapa, terus kita beli berapa, dijumlahkan. Jumlahnya itu disebut bahan baku yang tersedia. Oke. Kemudian saat kita pakai terus masih ada sisa, disebut bahan baku akhir, sediaan bahan baku akhir. Maka bahan baku yang tersedia dikurangi bahan baku akhir sama dengan bahan baku yang dipakai. Itu. Bahan baku yang dipakai sama dengan unit yang diproduksi dikali standar bahan baku dipakai dalam satuan barang. Bahan baku yang dipakai ini bisa juga disebut dengan biaya bahan baku. Begitu. Kita coba masuk ke soal. Ini jika persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Oke. Anggarannya adalah kita akan memproduksi 182 botol kecap, yaitu membutuhkan kedelai dan gula merah 2 ons. Untuk setiap botolnya butuh 2 ons kedelai dan 2 ons gula merah. Biayanya 100 rupiah untuk kedelai dan 60 rupiah untuk gula merah. Maka untuk memproduksi 182 botol kecap sama dengan 182 botol kali 2 ons untuk kedelai, kemudian 182 botol kali 2 ons untuk gula merah. Nah, ini kan masih dalam ons. Biaya per onsnya adalah 100 untuk kedelai dan 60 untuk gula merah. Jadi tinggal dikalikan. Jumlah biaya bahan baku adalah 58240. Untuk kedelainya, ini kan teman-teman silakan buka halaman 324. Untuk kedelainya kan 364 dikali 100 rupiah sama dengan 36.400. Silakan diganti teman-teman. Di modul tertulis 33.230. Nah, itu silakan diganti. Untuk gula merahnya juga 364 ons dikali 60 rupiah sama dengan 2840. 4 kali 60, 21 maaf, 21840. Jadi totalnya sama dengan 58240. Nah, ini biaya bahan baku. Nah, sekarang ini kan tadi kan kalau persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Jadi kita cuma ngitung gini aja. Kita hanya menghitung seperti ini. Tapi kalau persediaan awal dan akhirnya berbeda, contohnya seperti ini, kita sama akan memproduksi 182, standar bahan baku per unit 2 ons, harga bahan baku 160, sediaan awalnya 65,